Black Angel ya. Memang kalau kita lihat Black Angel ini kan salah satu klub MC ya, MC tertua di Indonesia ya. Kalau saya sekarang udah berapa usia Mbak? Dan malah sebenarnya bapaknya tuh agak jarang lucu kalau di rumah gitu. Kalau di rumah malah kadang-kadang kalau dia ngelucu kadang-kadang kita gini, apa sih Pak? Kita nggak ngerti. Malah gak nyambung gitu ya. Kok 8 sih? Kan cewek-cewek bikers banyak kali. Oh, iya. Yang ngaku-ngaku kan. Tanzil Desvan. Asik. Asik. Bre, kali ini kita di sebuah tempat yang estetik banget. Oh, iya. Keren, asik lah pokoknya. Sore-sore nyantai menikmati sunset di sini. Bapak anak senja ya? Anak senja, kita anak senja. Sekarang kita ditemani oleh Mbak Put. Halo. Siapa Mbak Put? Gil? Oke. Jadi Mbak Put ini kalau lu belum tahu Instagramnya silakan follow dan ikuti kesehariannya Mbak Put di @iput7 ya. Iya. Nah, kalau nama panjangnya Iput Kusumo Negoro ya. Iya, Wah, betul. Kayaknya namanya nama bangsawan banget kayaknya Mbak ya. Wah, alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Gila di sore yang cerah ini ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi Mbak Put ini kan kalau kita lihat di Instagramnya, di media sosialnya itu kayaknya seorang ladies biker ya. Jadi, Masa sih perasaannya aja kali. enggak kalau gua ngelihat nih ya. Jadi kesehariannya kayaknya jalan-jalan mulu kayaknya Mbak ya. Alhamdulillah. Kalau dilihatnya gitu alhamdulillah. Kayaknya nggak ada masalah deh. Alhamdulillah lagi, Ci. Oke. Jadi gini Mbak, jadi biar langsung aja nih, mungkin banyak yang penasaran nih mengenai Mbak Iput karena ngelihat dari media sosialnya keseringannya kayaknya anak ladies biker banget gitu kan. Kalau boleh tahu Mbak Iput kenal motoran itu sejak kapan sih gitu? Sejak masih di kandungan ibu saya. Oke. Iya, tapi Iya. emang bisa dibilang ya kurang lebih jadi kayak gitu karena memang kebetulan keluarga nih memang pecinta motor gitu Pecinta kan. motor ya. Jadi dari almarhum eyang-eyang nih dari dua belah pihak bokap nyokap memang dari dulu suka motor, terus kebetulan bapak dan ibu saya bertemu gitu. Bapak ibu saya bertemu, jadilah saya. Gitu. Berarti intinya kayaknya Mbak Put ini dari anak motor Persilangan anak motor. Persilangan motor, anak ya? motor. Iya. pengennya ngelahirin motor jadinya begini. Jadinya begini malah ya gitu. Kasihan juga nggak bapak gue ya. Jadi dari DNA-nya tuh sudah ada DNA motor Wih. gitu ya. Jadi memang Sadis. dari udah menjiwai banget ibaratnya motor ya. Udah menjiwai. Alhamdulillah lah. Ya. Dari orok udah anak motor. Dari orang udah. Kita udah kena motor. Tapi gue bukan anak motor, gue tuh Terus? anak bapaknya mamake. Oh iya, Gue lahirnya bener. dari bapaknya mamake, bukan dari motor. Iya, benar. Iya. Cuma masalahnya bapaknya dan mamake kan anak motor. Nah, jadi wujudnya begini. Betul. Lahirlah anak motor, anak keturunan motor. Anak keturunan Iya, motor, motor. betul. Nah, Ya. yang bentuknya motorcycle Begini deh. banget juga. Begini deh gitu. Oke. Tapi nih, Mbak Put, selama jadi dari lahir udah anak motoran. Nah, Mbak Put tuh emang hobi itu terlahir sendiri atau emang gara-gara bapake, mamake motoran suka diajak touring gitu jadi ikut-ikutan ke bawah sama bapake mamake? Iya, otomatis kan karena bokap nyokap nih suka motor ya kan. Apalagi pada saat gue kecil, bapaknya tuh bisa dibilang aktif sebagai pengurus di salah satu klub yang lumayan besar lah di Iya. Indonesia gitu ya. Gitu, bukan lumayan besar, klub besar di Indonesia gitu. iya. Jadi dulu gue sebagai anak pertama ya, walaupun adik gue juga yang lebih kecil lagi suka diajak ya kemanapun bokap touring gitu Iya. kan. Nah nyokap itu lucunya, nyokap itu kalau bokap touring, nyokap itu lebih memilih gue yang bawa service car gitu. Gitu. Alasannya apa itu? Karena alasannya capek dibonceng. Oh. Capek dibonceng dan nggak suka disetirin orang, jadi nyokap lebih memilih bawa service car Bawa service gitu. car. Jadi gue dan adik gue dari kecil tuh memang sudah diajakin di dunia motor lah Dunia motor. ibaratnya kayak Oke. gitu. Cuman memang
ya itu dari kecil karena gue udah dari sering diajakin ke itu, ketika bokap gue ngumpul gini-gini, gue tuh kayak umur gue berapa ya, mungkin 5 tahunan itu. Dari gitu. 5 tahun lu? Ya ini yang gue ingat lah ya gitu ceritanya gitu. Dulu kan mereka juga kopdar tiap hari Minggu sore ya kayak gini kita lah dari sorean gitu. Dulu tuh inget banget di kolam renang Senayan. Kolam renang Senayan gitu. Dulu si klub ini tuh punya ada namanya tim Hell Driver. Jadi selain kopdar, kalau yang anggota Hell Driver ya latihan gitu. Jadi kan bapak-bapak ngumpul, ibu-ibu ngumpul, anak-anaknya larian kanan kiri, wah berarakan gitu. Jadi tiba-tiba bapak gue bilang gini, Ron, lihat anak lu gitu. Bapak gue bingung, kenapa anak gue gitu? Lihat anak lu di atas piramid. Jadi salah satu Hell Driver itu tuh bentuknya piramid gitu. Gue sebagai anak umur 5 tahun itu, gue ada di puncak piramid dong. Terus teman-teman bapak gue yang gini, anak lu di atas puncak piramid gitu. Bapak gue cuma gini, biarin. Waduh. Ya udah. Tapi cuma waduh tuh. Oh ya udah. Udah tahu kali karakternya. Oh, kayaknya kayak udah. Ya udahlah anak gue biarin aja gitu. Kayaknya dari bapak lu ke lu, bapaknya tuh ini ya kali cuek aja. Oh anak gua itu. Mungkin gara-gara gitu kali ya. gitu kali ya. Kayaknya kayak oh iya nih anak gitu. Nah, dari situ ya pokoknya berapa tahun ikutan member gitu, gue nih ketika gue kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6 SD lah ya gitu. Bokap tuh lagi ngebangun motor WL gitu. Si Hell Driver itu kan pakai motor yang jenis WL ya gitu. Nah, si Ipot kecil ini udah songong banget gitu. Songongnya gimana tuh? Songongnya gue bilang sama bapak gue, gue bilang, Pak, nanti kalau motor ini jadi, pokoknya aku nggak mau tahu motor ini buat aku. Asik. Terus dia bilang gini, emang kamu bisa bawanya? Nggak gampang gitu. Karena kebetulan itu motor yang pakai tongkatan itu loh. Oh iya. Gitu. Bisa. Ya gue ditantang dari kecil, ternyata gue udah songong sampai sekarang nggak bisa ditantangin gitu. Semakin ditantangin, jadi gue akhirnya minta ajarin Pak De gue gitu kan. Bapak gue tuh gengsian, nggak mau ngajarin anaknya bawa motor gitu. Gengsian dia, aku minta ajarin sama Pak De gue. Pak De, aku minta diajarin naik motor WL. Kebetulan di rumah ada motor doglet yang sama-sama pakai tongkat gituan juga ya. Gue inget banget pinjam motor bebeknya salah satu om gue yang lain gitu. Ya udah kamu coba dulu nih pakai motor ini. Kamu coba, ini giginya 1 2 3 ke bawah gitu kan gitu. Gue masih ingat, alhamdulillah. Terus coba keliling 2-3 kali sampai lancar gitu kan. Terus gue bilang, susah kayaknya, cuman kayak gitu. Bedanya sama naik sepeda kan berarti kan si gigi itu kan gitu. Sama ngayuh ya. Ya kan bedanya itu. Ini cuman gitu kan. Gas doang ya. Bisa, ternyata emang langsung lancar saat serius itu. Itu usia berapa? Iya. Ya itu kelas 5 or 6 SD ya. 6 SD anjir. Itu udah bisa motor yang ini ya. Motor bebek ya? Itu motor bebek. Nah, karena gue udah lancar saat itu juga. Jadi ya udah pelan-pelan yang kita pakai ini. Dan alhamdulillah saat itu juga gue udah bisa langsung diajarin sini. Nah, ini ada giginya, tapi memang dirasain gitu. Untuk masuk giginya tuh dirasain kayak mobil manual gitu lah ya. Kan ketika kita masukin kopling mau kita ngegas kan kita harus seimbang tuh ya. Sama. Gitu. Nah dari awalnya situ, udah sampai sekarang kayak kejebur lah ya di dunia motor. Kalau gue mah ya, waktu belajar motor tuh bener-bener keliling-keliling dulu tuh lapangan. Dia keliling lapangan. Dia makanya gampang banget gitu belajar motor. Iya. Gue mah sampai jatuh dulu itu. Ya, gue nggak jatuh loh. Waktu belajar itu gue nggak jatuh. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Usia berapa tadi? Usia kelas 5-6 SD 5-6 SD udah bisa motor gede? Alhamdulillahnya. Kan namanya kalau cowok kan emang pertumbuhannya biasanya telat ya kan gitu. Gue waktu kecil, gue tergolong bongsor. Karena si cowok-cowok teman-teman gue ini kan belum pada akil balik ya kan. Masih pada kecil-kecil gitu. Biar mereka akil balik baru kayak, kok gue ngeliat lu sekarang begini. Gue dulu kita masuk bongsor lah waktu kecil, makanya kayak oh yaudah gue berani-beraniin aja pakai motor itu. Tapi nyeimbanginnya gimana itu? Kan berat banget itu kan, Mbak? Jadi gue dari dulu yang gue ingat adalah kalau namanya belajar bawa motor gede gitu ya, yang paling utama adalah
yang perlu lo kuasain itu sebenarnya lebih bagaimana dari bias standar lo lurusin. Ya. Oke. Iya. Kalau lo sebenarnya udah bisa itu, Heeh. insya Allah sebenarnya semua motor, Oh. ya motor kan kalau ketika udah jalan Iya. nggak berat ya. Gitu. Iya. Kak, kalau apa namanya? Kalau aus minum ya? Tidur gila, tidur gue. Kita lagi di mana nih, Van? Kita sekarang ini kan lagi di kedai kopi. Ya, kedai kopi. Biar ngobrol makin ngalir, makin asik, ngopi dulu mending. Ya, kita kopi ngopi apa dulu. nih? Di apa? TGA Kopi. Kopi. Ini pilihan menunya ada apa aja nih? Kayaknya Mbak Iput lebih Saya tahu udah kan? haus ya kan. Berduluan ini kayaknya ya. Udah habis. Udah habis duluan ya. Udah habis. Kalau gue pakai manual brew, jadi seger banget, asik Iya. lah. Emang hobi anak senja. Woi. Nah, kalau gue ini tadi dipesenin nih, rasanya apa nih? Jadi nggak tahu apa. Gak tahu nih kapan. Pokoknya penghilang dahaga aja lah. Asik. Cobain. Jadi Cobain kayak dulu, cobain dulu ya. Gue takut diracun. Gimana? Janganlah. Ini kayaknya rasanya kayak Apa? macchiato gitu ya. Asik. Anak kopi mah tahu dia. Gue mah Kalau gue seger. standar es kopi susu 3. Es kopi Es kopi susu 3 tuh yang kekinian gitu, kopi susu gula aren. Wah, segala aren. Gitu. Kayak es gitu. kopi susu 3. Susu 3. Tapi karena gue udah penghuni tetap di sini, dia udah tahu takaran Tahu gue. ya. Ah. Gula gue cuma 5 mili. Asik. Gitu. Seger. Gimana? Asik kan? Enak gak tapi menurut lo kopinya? Kalau ini kopinya enak banget, nendang. Jadi makin semangat nih buat nanya-nanya lagi. Asik. Wah. Apalagi manual brew-nya pas kalau kata gue. Itu sari-sarinya itu nggak kebanyakan air atau kekurangan Nah, gitu. kopi beneran. Iya, jadi bisa menjelaskan detail gitu ya, Mbak. Ya. Kalau gue cuma bisa bilang kayak Rasanya ini gitu berasa ya? kopinya, Ah. ini nggak berasa kopinya, ini essence. Nah, gue cuma bisa ngomong gitu doang tuh. Ini bisa saya sampai sari-sari gitu. Iya, ini bisa sampai sari-sari. Ya, dalam banget kayaknya. Padahal mah cuma ini aja, gimmick-gimmick. Oke, Mbak. Jadi kita kalau lihat Mbak Put nih kan sering kalau lihat Mbak Put itu biasanya dengan klub ya, bisa kita bilang Black Angel ya. Memang kalau kita lihat Black Angel ini kan salah satu klub MC ya, Ya. MC tertua di Indonesia ya. Kalau saya sekarang udah berapa usia ya, Mbak? 43 tahun. 43 tahun ya. Berarti udah lumayan tua ya. Lumayan. Usia udah 43 tahun ya, Bri ya. Gue belum lahir, dia udah lahir soalnya. Nah, kalau selain dari klub Black Angel tadi ya, Mbak ya, mungkin ada klub lain nggak yang selain Mbak ikuti gitu, Mbak Put? Bukan klub. Kebetulan gue foundernya Delitas Jakarta. Delitas Jakarta oke. tuh komunitas. Komunitas, Komunitas oke. Lady Bikers. Ladies Biker. Yang kebetulan alhamdulillah worldwide. Dan kenapa Ah. worldwide? Pusatnya dia di Amerika sono. Oh iya. Oke. Gitu. Lu gimana tuh? Awal lu gabung komunitas Delitas Jakarta itu gimana cara lu gabung itu? Caranya, gue belajar bahasa Inggris dulu. Oke, Gitu. bener sih. Oh, hello, Mister, gitu. Enggak deh. Tapi awal mula gue penasaran, lu bisa gabung dengan Delitas Jakarta. Ya, Lu soalnya- siapa sih Delitas Jakarta? Bukan siapa-siapa. Awal mulanya, jadi setelah sekian lama motoran bersama laki-laki batangan semua ya kan, gitu. Bosen kayaknya. Pada saat itu gue bosen. Bosen. Gitu. Anjing, batangan lagi gitu. Iya. Gitu. Terus gue kayak pengen, kira-kira gue bisa nggak ya menemukan teman-teman cewek yang sefrekuensi nih sama gue, Oke. gaya motorannya, passionnya dan sebagainya gitu. Kebetulan sih waktu itu adalah satu orang yang kebetulan sefrekuensi gitu. Terus gue iseng kan gitu. Jadi gue follow Delitas itu udah lama sebelumnya. Terus kayak ketika akhirnya bahkan sebelum gue kenal si cewek ini gitu. Iya. Ketika akhirnya ketemu cewek ini, gue coba-coba nanya kan gitu. Hai gitu. Persyaratannya apa sih kalau mau bikin branch gitu kan Iya. gitu. Terus dia bilang ya persyaratannya harus begini, harus minimal harus ada 3 orang riders gitu kan. Oke. Ya tapi gue cuma 2, gue boleh nggak bikin gitu. Oh sure you can do it gitu. Iya. Terus ya udah terus ya ini yang harus lo penuhin, lo harus lo gini. Ya udah kasih data-data dan sebagainya gitu.
Terus gue kasih, terus kayak tanggal 3 Februari gue dapet email yang kayak congratulations, you are now Udah di approve gitu ya? Iya, you are now founder of Dolitas Jakarta gitu. Wah. Ih, bangga, gila. Oke. Founder Itulah, ya? jadinya lu pendiri Dolitas Jakarta. Founder, Dolitas. Iya. Kalau Saya kepala suku katanya. Anak-anak tuh kalau ibu kepala suku katanya gitu. Nah, kalau anggota Dolitas Jakarta udah berapa membernya gitu? 8 aja, nggak 8 usah aja. banyak-banyak. Kok 8 sih? Kan cewek-cewek bikers banyak kali. Oh, iya. Yang ngaku-ngaku kan. Oke. Gue mencari yang frekuensi sama gue aja sih. Oke. Itu jawaban paling simpel. Iya, iya. Oke, jadi Diplomatis banget nih jawabannya. jawabannya dia nyari yang sefrekuensi dan ternyata yang sefrekuensi cuma 8 orang katanya. Dari 7 orang sekian berarti. Oh iya, 7 sejarah sama sama dia aja. 8. Apa nama gue? Iya. dari sekian juta Dari sekian cewek-cewek juta ada perempuan ada di dunia ini gitu, di Iya. Indonesia ini. hanya 7 ya yang Ya, sefrekuensi. gua kebetulan ketemunya cuma 7 yang sefrekuensi. Gimana tuh? Iya, iya. Cara gue mau biar gabung apa sefrekuensi sama lu gimana sih emang? Ini frekuensi buat masuk Dolitas maksudnya ya? Ah, Lu pakai BH dulu. Oh iya sih, bener ya. Kan gue cowok. Iya. Maksudnya misalkan gue cewek nih ya. Emang kalau gue begini nggak bisa gitu? Bisa lah. Trans apa namanya? Trans woman. Transwoman. Jadi Dolitas itu Ada dia tuh benar-benar terbuka. Jadi dia bukan cuma jadi kalau kayak dia tuh nulisnya empowering women X. Jadi Oh. maksudnya women X itu jadi bukan hanya perempuan beneran gitu ya, Oh. tapi Iya. yang apa sih kalau cowok jadi berubah jadi apa? Transwoman atau apa sih sebenarnya namanya? Iya. Apa sih? Transgender. Transgender Oh ya, ya, tapi kan transgender. ada transwoman, transman, gue kagak ngantri ya kan. Kalau di sini kan adanya TV. Iya, gue kan, taunya gitu. Trans TV. Makanya gitu kan, ya itulah gitu. Ya pokoknya yang jadi perempuan pun itu boleh. bisa jadi anggota Dolitas gitu. Dan makanya jadi kalau lo mau, Iya, lo iya. jadi trans. Gua jadi dulu ya. Gue susah ngomong Gue tapi gue sefrekuensi kan. Iya. sama lu. Mesti frekuensi dulu ya, baru bisa. Gak cocok gue kayaknya. Gak jadi gabung lah. Sefrekuensi sama gue tuh intinya apa adanya. Jangan ada apanya. Oh, Itu gitu ya. yang paling- Simple banget sebenarnya ya, Mbak ya. Apa adanya. Jadi lu misalkan lu begitu ya udah lu begitu aja. Iya. Sesuai keadaan lu. Bos, dunia udah susah bos. Nggak usah lo tambah-tambah susah lagi dunia lo sama hidup lo. Nah, kalau ini pengalaman touring kalau dari Dolitas Jakarta itu kemana aja dah, Mbak? Baru ke Bali doang malah kita. Baru ke Bali ya? Heeh. Tapi itu beneran towing atau beneran touring atau towing gitu, Mbak? Jadi kalau Dolitas itu waktu itu kita memang baru sekali touring itu karena ada 2 orang yang kebetulan belum pernah touring sama sekali pada saat itu gitu kan. Jadi selama ini mereka cuma dalam kota doang gitu. Iya. Kita memang memilih kita startnya dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi, Jadi dari oke. Jakarta ke Banyuwangi motor kita di towing. Dari Banyuwangi ke Bali itu di ride Oke. gitu. Kayak Oke. gitu. Iya. Dan kita sengaja pilih rute yang ke Kintamani dulu. Jadi Iya. kayak dari Ketapang tuh ya kan, Iya. gitu. Dari Ketapang kan ibaratnya laut. Oke. Kita ajak dia dengan rute-rute yang begini ke Kintamani, terus baru turun ke kota gitu kan. Gitu. Jadi emang kita pengennya si yang baru touring sekali itu gitu kayak nih ngerasain oh nih rute-rute kalau misalnya keluar kota tuh kayak gini gitu. Lo bisa ketemu yang jalanan lurus debu isinya cuman kanan kiri apaan tahu gitu sampai lo ketemu hutan-hutan yang kelok gitu. Kalau paling asik touring tuh jalannya kayak gimana? Kalau lu ngerasain? Macet kah? Ya enggak dong, gue langsung mikir lagi kayak Kalau jalanan macet, sebenarnya kalau asik atau enggak touring tuh menurut gue bukan dari jalannya kayak apa sih, bukan berarti jalan yang lurus Medannya atau gitu jalan ya? yang pasti harus jalan yang benar itu satu ya, Iya. gitu kan ya. Jangan sampai nyasar. Benar. Iya, iya, iya. Sebenarnya hampir semua touring asik sih, karena Asik ya? semuanya punya cerita masing-masing kan. Oh, benar, gitu. benar. Ada kelucuan masing-masing yang sampai nanti lo tua, sampai lo mati kayaknya ya udah itu kayak bakalan lo ulang-ulang terus. Iya, Tuh, lo inget nggak lo dulu kelakuan lo tuh gitu. Jadi bukan kayak dari jalannya sih gitu. Tapi pernah tuh lu touring nyasar yang
Alhamdulillah bukan gue yang bikin nyasar sih, yang depan yang bikin nyasar. Itu Kalau ya. gue kan follower ya kan Iya, gitu. ngikutin aja. Berarti apa leader ya? Iya, road captainnya itu Oh, road kan yang captain ya, bikin ah. nyasar ya kan. Iya, gitu. iya. Ya bukan ikut gitu. Terus kita yang gini. Kok dia ke kanan? Berarti dia mau arah balik Jakarta. Ya udah ikutin aja. Aduh. Gitu. Kalau ini kan Mbak Put kan sudah banyak nih apa istilahnya story dengan motor Harley lah istilahnya kan, dan sudah banyak touring gitu kan. Nah itu pengalaman touring yang belum tercapai ada nggak Mbak? Gitu. Ada. Gimana Banyak. ya? Banyak ya? Terutama ke Indonesia Timur sih. Indonesia Timur ya? Standar lah ya kayaknya impian anak-anak Banyak kayak anak-anak motoran tuh ya. kan Daerah timur pada ya? ke daerah timur Iya, gitu kan ya. Jadi sama impian gue juga kayak gitu. Pengen ke Kayak gitu. timur. Rencana pengennya bawa apa Bawa. towing aja, Bawa bawa sih, ya. ya. Pengennya bawa gitu. Bawa motor terjauh kemana? Bali doang baru. Bali. Beneran bawa? Iya. Berapa lama itu? Kalau standar Jakarta ke Bali tuh maaf ya agak noise. Iya. Kebetulan ada brother saya baru datang. Oh, ini Mas Harley. Bukan, ini Bukan. namanya Aji. Oh. Jadi ini udah kayak adik gue juga Oh, iya, gitu. iya. Kalau Harley lebih gede. Oh, gitu. Oke. Gitu. Nah, standarnya touring Jakarta Bali tuh biasanya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, jadi pemberhentian pertama tuh pasti kalau dari Jakarta kita nginep pertama itu biasanya di either di Jawa Tengah atau di Jogja, tergantung kan kita mau ambil jalur mana tuh, utara atau selatan gitu. Nanti di hari kedua itu biasanya kita nginepnya di Banyuwangi lagi, di Jawa Timur sorry. Jawa Timur. Nah Jawa Timurnya pun juga terserah rombongan biasanya mau Iya. ada yang di Jember, ada yang di Iya. Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di itu tuh terserah. Ini. Terserah. Nah ya udah hari ketiganya riding dari pagi Iya. sampai Bali. Di deh. Bali ya. Gitu. Biasanya sih kayak gitu. 3 hari 2 malam 3 hari baru 2 sampai Bali Yes. berarti ya. Iya. Di Balinya berapa lama? Di Balinya sampai duitnya habis. Enggak, jangan sampai duitnya habis nanti nggak bisa pulang. Bisa balik kan? Secukupnya. Gitu. Iya. Oke. Kalau ini Mbak Put, kan gue penasaran ya Mbak ya, selaku anggaplah gue ini orang awam ya Mbak ya. Jadi gue melihat sebenarnya orang yang ketika touring itu yang didapatkan itu apa sih sebenarnya? Jadi misalnya kayak Mbak Put kan karena memang kalau tadi kan udah dijelasin ya, kalau Mbak Put ini memang jiwa motorcycle-nya itu ya, memang sudah bawaan lahir gitu ya. Nah gue mau tahu nih dari seorang Mbak Put nih gimana sih kalau misalnya sensasi touring lah gitu ya. Gitu gimana sih biar kita juga yang awam, oh ternyata inilah yang dicari oleh seorang touring ya, seorang bikers lah gitu ya. Bikers, di depannya. ladies lagi. Ladies biker lagi. Gue nggak pernah loh mendapatkan pertanyaan seperti ini. Oh, gitu. Gue aja langsung kayak bingung. Apa sih Apa ya? jawabannya? Yang gue cari apaan ya? Karena lu touring aja ya kayaknya. Cuman memang nggak tahu ya, kayak mungkin sebagai orang Jakarta ya kan. Iya, oke. Ini tapi tuh biasa gue kagak pernah dapat pertanyaan ini dari orang siapapun gitu. Oh, gitu. Karena gue memang lebih menyukai touring, tapi kenapanya gue nggak tahu. Oh, gitu. Tapi mungkin ini kayak logikanya lebih kayak gini kali ya. Iya, oke. Kita ini sebagai orang Jakarta kan capek ya kan, Oh, mau iya. riding dalam kota tuh kan kayak ya lah dikit-dikit rem, dikit-dikit rem, Oh, iya. dikit-dikit rem gitu. Iya, kan? iya, Oh, iya. gitu. Iya, kalau Jakarta mau gitu. touring kemana coba? Iya kan, gitu. Iya, benar-benar. Oh, lebih ke sana ya. Iya, jadi kalau ketika touring jauh tuh lo kayak benar-benar bisa ada jalan panjang, Oh. jauh. Ya macet mah pasti ada, tapi Iya. nggak macet yang Separah kayak- Jakarta ya. Iya, kayak tiap berapa ratus meter lo ketemu macet kan? Iya, iya. Iya, Itu benar. sih. Oh, Ini oh gitu. gue bingung sih jawab apa karena gue jujur gue nggak pernah gue baru sekali banget Gitu. asli seumur hidup gue suka Ya, gitu ya. touring gue ditanyain apa yang bikin gue suka touring nggak tahu mungkin Karena- itu kali ya logikanya kali Iya. kali Iya, Iya kali karena ya. lu bosen sama Jakarta, gue Iya kali. kayaknya. Jadi ya. Bosen sama suasana Jakarta yang jalan dikit macet, jalan dikit, apalagi Iya. pakai Harley kan lu, Iya. panas banget tuh, Emang. paha. kayaknya sih gitu kayaknya Kayaknya ya. Oke, oke. Selain dari sisi anak motornya, Hmm. mungkin anak motor gue lihat lu pandangan gue ya, lu ini motoran karena terlahir dari bapaknya yang motoran. Oke. Bapaknya dan mamaknya Yes. anak motor, lu juga motoran. Cuma gue penasaran, bapaknya ini kan komedian juga, film-filmnya sampai sekarang hits juga. Lu nggak ada Legend lah ya. ketertarikan gitu ya, dia legend lah. Lu nggak ada tertarik untuk cebur ke dunia entertain gitu. ngeliat muka gue nih langsung
Gue udah tahu lo mau nanya apa, gue langsung kayak mau kayak gitu. Enggak, capek. Kenapa? Gue tuh ya, inget banget nih. Waktu gue kecil, gue pernah jadi figuran di salah satu film warkop. Oh. Ya. Gue syuting ada kali 2 jam gitu ya. Di film cuma kelihatan 5 detik. Mondar mandir. Pas dilihat di film anjing 5 detik aja kagak nyampe. Jadi dari situ ya, alhamdulillah enggak. Nggak mau lagi ya? Enggak, makasih. Tobat kayak ya? Tobat. Sejak itu ya? Alhamdulillah tobat. Enggak mau. Oh ya maaf berisik lagi ya. Ada rombongan lagi datang. Kebetulan ini tim Vespa. Vespa ya. Oke. Gitu. Itu nggak mau. Nggak mau ya? Oh, Udah gitu ya ditambah. Heeh. Ketika gue gede, gue dapat kerja Heeh. di advertising agency. Ngurusinnya bikin TPC. Ya. Lo tau kan bikin TPC? tahu itu kerjaan gua. Iya, itu dia. Coba Bapak mungkin kasih tahu TVC 1 menit itu syutingnya berapa hari, Pak? TVC 1 menit nih, video cuma 1 menit, syuting Biar dijelasin. Iya, itu pengalamannya. sehari 2 hari tuh. Ngerti kan? Kalau kata yang di TikTok kan ngerti kan sekarang? Ngerti dong. Ngerti kan? Iya, benar. Tahu kan kenapa? Udah mah yang ngerjainnya orang banyak. Iya, iya. Nggak mau. Berarti bukan lu banget ya, Mbak ya? Enggak, Iya, capek benar. Gitu. Dan satu lagi yang gue lihat dan gue jujur gue sempat ada masa-masa di mana gue kayak terganggu banget gitu ya sebagai anak seorang Indro Warkop gitu kan ya. Iya, iya. Ketika kayak gue jalan misalnya sekeluarga kemana gitu, kita kayak nggak punya privacy gitu. Oh, iya, oke. Gitu. Ya bapaknya sih sebagai seorang public figure dia openly kayak Open oh aja. iya mau foto boleh mau foto gini. Tapi gue tuh kayak sebagai anak tuh dulu melewati masa yang kayak aduh gue tuh kayak pengen jalan sama keluarga gue kok kayak nggak bisa lancar aja gitu jalan kayak mesti gap berapa meter. Iya. Apalagi ketika udah handphone ada kamera. Ada HP punya kamera ya. Iya, Iya. aduh lelah. Lelah ya. Gitu. Iya. Kayak nggak punya privacy gitu jadinya iya, iya. gitu. Itu sih yang bikin gue kayak enggak, gue nggak pengen ngikutin jejak bokap Bapaknya. yang jadi gitu. Maksudnya gue mendingan di belakang layar aja ya. Seperti yang lo bilang, TVC 1 menit, syutingnya 1-2 hari ya udah gue jalanin. Tapi kan at least bukan gue tuh yang harus standby di depan kamera. Kamera, iya. Gitu. Gitu sih. Kalau gue mendingan gitu. Kalau dari kehidupan, oke, sekarang berarti itulah alasan lu kenapa lu nggak mau terjun di Nggak mau dunia ya. entertain ya. Capeknya itu. Iya. Gua akuin emang iya sih capek. Iya kan? Kita yang di belakang layar aja capek kan? Gue yang di belakang layar, gue orang di belakang layar aja Itu dia. capek. Kalau dari ini, Mbak Put, kalau dari saudara-saudaranya Mbak Put itu, nggak ada yang mau ngikuti juga? Nggak ada ya? Dan memang lucunya ya, ini gue baru ingat. Jadi kalau kita ngomongin warkop gitu ya, Iya. gue memang anak pertama dari seorang Indro Warkop. Tapi kalau kita ngomongin warkop, kita selalu bilang warkop ini ada 3 ayahnya, anaknya ada 7. Oh, Ah. iya. Ya kan? Oke. 3 ayah kita ini memang tidak membolehkan anak-anaknya sebenarnya untuk terjun ke dunia Entertain. entertain Oh, gitu. oke. Salah satunya adalah ya itu karena nggak usah capek. Dia udah tahu Iya ya. udah Dia tahu, udah tahu. gitu. Udah merasakan Makanya, ini ya? akhirnya nih si di antara 7 anak ini Ah, lebih ke belakang layar semua gitu. Oke. Iya. Kayak gitu. Ya pokoknya intinya nggak ada lah yang di depan layar gitu. Oke, iya benar-benar. Kayak gitu. Berarti lu dengan keluarga warkop lah bisa dibilang. Dengan lu artinya lu 7 bersaudara di warkop. Yes. Lu akrab seakrab itu. Sampai sekarang lu masih Masih terutama kalau dulu sebelum pandemi sih kayak tiap beberapa bulan sekali kita masih ada janjian makan-makan gitu. Semenjak pandemi memang agak-agak ribet ya kan, Iya. gitu mau ketemu. Tapi belakangan dengan pandemi yang mulai mereda lah Mereda, ya. ibaratnya gitu. Alhamdulillah sih udah ini sih, maksudnya kadang-kadang kita ketemu gitu. Karena sekarang tuh akan lebih susah karena semuanya udah pada punya kesibukan masing-masing kan. Itu aja sih yang lebih susahnya sebenarnya, yang bikin lebih susah ketemu. Tapi di grup kita masih selalu yang Oh, apa kabar? ada grup ini ya, grup Ada WA lah, ya. standar Oke. lah. Arisan- Tiap keluarga kan ada grupnya ya kan. Ya benar-benar. arisan keluarga ada. Arisan kan? Alhamdulillah gak ada. Terus Yeay. Wes. Makasih Mbak. Ini Mbak Put Saya nambah nih. haus, iya. Saya
haus abis maraton. Oke. Gitu. Oke, Ada. gua mau tahu sih, ini di luar konteks lu, tapi gua mau tahu kehidupan bapaknya itu kalau terhadap lu gimana sih? Karena di luar tuh yang gue lihat, bapaknya nih lucu banget, Iya. komedi banget. Tapi kalau di dalam rumah gimana sih? Anaknya sendiri nih yang ngomong nih, kita mau tahu nih. Ini kita mau tahu jawabannya. Bapaknya tuh, gue mau ngomong galak nanti ini disiplin lah, disiplin tegas gitu. Dan malah sebenarnya bapaknya tuh agak jarang lucu kalau di rumah gitu. Oh. Kalau di rumah malah kadang-kadang kalau dia ngelucu kadang-kadang kita gini, apa sih Pak? Kita nggak ngerti. Malah gak nyambung gitu. Ya, kenceng banget nih. Kenceng banget. Waduh, Gimana? dia sampai azan maghrib nih kayak begini nih. Oh, dekat banget ya. Iya, soalnya Iya, sini. iya. Wah, ya udah berarti karena suasana sound yang sudah tidak aman, mungkin bincang-bincang kita bersama Mbak Put. Baput cukup Dilanjut sampai kemudian hari. dilanjut kemudian hari ya. Atau dilanjut di belakang kamera. Nah, Oke, sip. paling sisi lain dari kehidupan Baput mungkin itu aja yang perlu kalian tahu. Karena suara kita udah bentrok nih sama suara. Inilah ya, wajar lah ya. Azan maghrib bentar lagi ya. Kita menunggu senja di sini. Jadi sudah waktunya kita off dulu teman-teman di program PSSA Podcast Sana Sini Asik. bersama Mbak Put. Iya, Mbak Put. Asik. Asik. Thank you.